Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kiapedia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh Kristen yang cukup terkenal, namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yang kita mau bahas sebenarnya adalah makanan yang dimakan oleh Yohanes ini, yakni belalang. Seperti yang ada dalam Matius 3 ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu untah dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa menekan tombol subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Orang Israel yang hidup pada zaman Musa hingga Yohanes hidup di bawah hukum Taurat dengan banyak aturan yang mengikat, termasuk Kanan. Namun rupanya, belalang termasuk hewan yang dihalalkan loh. Kita dapat melihatnya dalam Imamat 11 ayat 22. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya belalang-belalang. Menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar, menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit, menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi, menurut jenisnya. Yang mana nih makanannya Yohanes? Nah, sebelum kita membahas makanannya, yuk cari tahu tentang kisah hidup Yohanes. Yohanes Pembaptis dalam bahasa Ibrani adalah Yohanan HaMathabil. Dia merupakan seorang guru dan penginjil terkenal di provinsi Yudea pada abad pertama Masehi yang dicatat riwayatnya dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Ia merupakan keturunan suku Lewi, putra dari Elisabet, saudara sepupu Maria, ibu Yesus. Ayahnya Sakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia yang bertugas di Bait Allah. Bagi orang Kristen, Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Bahkan Yesus menyebutnya sebagai Elia. Dan lagi, Yesus mengatakan bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Masa kecil Yohanes tidak banyak diketahui, kecuali ketika masih dalam kandungan Elisabet yang melonjak kegirangan sewaktu Maria berkunjung ke rumah ibunya. Dan kemudian kita mengetahui ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ini merupakan tempat di mana ia membaptis orang. Setelah Yesus berumur 30 tahun dan akan memulai pelayanannya, maka ia mendatangi Yohanes untuk dibaptiskan olehnya. Menurut Injil Matius, Markus, dan juga Lukas, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Ini merupakan kutipan dari Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3-5. Tak lama setelah peristiwa pembaptisan Yesus, Yohanes menegur raja wilayah Herodes karena mengambil Herodias menjadi istrinya dan juga karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Akibatnya, Herodes memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Akibat teguran Yohanes kepada Herodes, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Lagi pula ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi, jadi ia melindunginya. Tetapi bila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Menurut sumber di luar Alkitab, anak perempuan ini bernama Salome. Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu."
sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta supaya sekarang juga ia diberikan kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kisah ini tercatat dalam ketiga Injil Sinoptik. Setelah menguburkan Yohanes, lalu pergilah murid-murid Yohanes memberitahukannya kepada Yesus. Mendengar berita itu, sedihlah ia dan menyingkirlah dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, kita masuk pada judul kita sebelumnya, yaitu belalang yang dimakan Yohanes. Belalang yang disebutkan dalam Injil Sinoptik sebagai makanan Yohanes Pembaptis rupanya adalah tumbuhan polong, buah yang mirip buncis, agak manis berbentuk polong yang banyak dikonsumsi oleh golongan miskin. Mirip seperti pete Cina, lebih kecil bentuknya. Tanaman belalang ini jika dikeringkan lalu kulitnya ditumbuk halus bisa diolah menjadi berbagai makanan dan juga minuman. Sedangkan untuk rasanya agak manis dan mirip seperti coklat, kaya serat, kalsium, dan banyak akan vitamin lainnya. Tanaman belalang ini memiliki nama Latin Ceratonia silicua, atau saat ini dikenal sebagai biji karot. Tanaman ini biasanya tumbuh liar dan mudah ditemukan di mana saja. Jadi, jika Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun, maka tumbuhan ini adalah makanan yang mudah untuk didapatkan. Oke teman-teman semua, semoga informasi ini bermanfaat agar kita semakin mengenal tokoh-tokoh dalam Alkitab dan belajar daripadanya. Jika teman-teman menyukai ini, jangan lupa di like dan share untuk memberikan manfaat bagi banyak orang lainnya. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.